Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang saat ini sudah ada sentimen positif dari pemerintah tapi trennya masih belum membaik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor CPO yang sampai saat ini harganya belum bergerak naik. Jadi trennya masih sideways cenderung melemah. Untuk saham pertama bisa kita lihat LSIP hari Jumat kemarin turun 0,71% ke harga 1.395. Dan jika kita perhatikan penurunan ini membuat saham LSIP turun menyentuh support di EMA 50. Jadi tepat di harga 1395. Dan di bawahnya ada support EMA 150 di harga 1340. Sebelumnya jika kita lihat LSIP sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat menyentuh garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, LSIP masih bisa di hold karena trennya minimal masih sideways. Jadi belum bergerak downtrend. Tapi harus hati-hati apabila ternyata LSIP minggu depan turun di bawah garis EMA 50 dan lanjut turun di bawah garis EMA 150, berarti trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi, sedangkan asing 4 hari terakhir atau 3 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, LSIP masih bisa dipantau untuk swing trade. Apabila minggu depan masih bisa bertahan di atas garis EMA 50, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di sekitar harga 1450. Karena saat ini merupakan resisten yang sempat dicoba ditembus LSIP, gagal break dan turun kembali menuju garis EMA 50. Jadi entry apabila memang terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 50 dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Atau apabila ternyata support ini terlewati minggu depan, bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Tapi tetap sudah harus hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati, walaupun masih bisa di hold untuk garis EMA 150, tapi trennya berarti sudah mulai melemah. Jadi memang bisa swing trade dengan break di sekitar garis EMA 150, take profit apabila gagal break dari garis EMA 50 karena apabila ini terlewati ini berubah menjadi resisten. Tapi ingat, apabila ternyata mengetes garis support ini rebound sementara dan ternyata malah turun di bawah garis EMA 150, berarti trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi resiko akan lebih besar apabila kita beli di sekitar garis EMA 150 daripada kita beli pada saat rebound dari garis EMA 50. Jadi teman-teman harus punya trading plan yang jelas. Jadi harus tahu resikonya yang mana yang lebih besar. Tapi saat ini LSIP masih bisa dipantau dan di hold karena masih kuat berada di atas garis EMA 150. Karena secara tren masih sideways saat ini. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham AALI. Bisa kita lihat AALI saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren sudah mulai melemah. Jadi bisa kita konfirmasi ini sudah tidak bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Sebelumnya saham AALI bisa bertahan di atas garis EMA 150 setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, trennya terus bergerak naik. Tapi pada saat menyentuh harga 13.000 bisa kita lihat beberapa kali mencoba break, gagal break, mulai sideways. Sempat turun di bawah garis EMA 50 masih bisa rebound, saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Jadi trennya sudah mulai melemah. Dan jika kita perhatikan saat ini garis EMA 50 di harga 12.125 sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan untuk support kuat berikutnya jika kita lihat di sekitar harga 11.600. Jadi beberapa kali menyentuh harga 11.600, saham AALI masih bisa rebound. Kemarin juga pada tanggal 10 Mei sempat turun menuju support ini masih bisa bangkit kembali. Jadi resisten di garis EMA 50, support terdekat 11.600 dan support EMA 150 di sekitar harga 11.200. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini terus bergerak turun. Dan bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin tidak naik maupun turun tapi ada distribusi.
asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini terus keluar dari saham AALI. Jadi saham ini apabila teman-teman mau entry pun harus hati-hati dan sebaiknya wait and see dulu. Karena apabila naik minggu depan dan ternyata gagal break dari garis EMA 50 pun trennya masih melemah. Jadi saat ini bisa tunggu di sekitar support 11.600 untuk entry-nya. Apabila berhasil bertahan dan rebound dengan target take profit di garis EMA 50 atau saat gagal break, atau tunggu AAL ini naik kembali di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena apabila berhasil bertahan, maka trennya akan lebih baik daripada kita beli pada saat garis EMA 50 berubah menjadi resisten. Jadi ingat, saat ini masih bisa entry tapi tetap trennya juga sudah mulai melemah. Berikutnya saya akan coba analisa saham DSNG. Saham DSNG bisa kita lihat secara tren lebih jelek daripada dua teman-temannya tadi. Bisa kita perhatikan di sini. Seperti penjelasan saya, apabila turun di bawah garis EMA 50, trennya sudah mulai melemah, menyentuh garis EMA 150, masih bisa rebound, tapi menuju garis EMA 50 gagal break, dan saat ini sudah mulai melemah. Pada saat kita lihat di sekitar harga 530 masih bisa bertahan, rebound, tapi ingat garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi resisten. Mencoba untuk naik ternyata gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi trennya sudah mulai melemah untuk DSNG. Jadi trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD malah terlihat saat ini mulai berpotongan dan mencoba mengarah ke atas. Dan bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih ke harga 555 di hari Jumat kemarin, ada distribusi, asing juga sama masih terus distribusi selama 1-2 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat pun saya lihat saham DSNG 1 minggu ke depan masih akan bergerak dalam range harga 530 sampai 600. Jadi saat ini apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 530 sampai 540 untuk entry-nya. Itu akan lebih aman. Jadi tunggu dia menuju harga ini dan masih bisa bertahan, baru teman-teman entry pada saat rebound, dan sebaiknya swing trade. Jadi take profit apabila terlihat DSNG masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi sebaiknya jangan hold untuk tren lebih lama karena secara trennya saat ini sudah kurang bagus. Dan terakhir saya akan coba analisa saham SIM. Bisa kita lihat di sini, di antara keempat saham yang saya analisa, SIM saat ini yang paling bagus. Saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150 dan secara tren masih bergerak sideways. Bisa kita perhatikan support garis EMA 50 tepat di support psikologis di harga 500, resisten terdekat di 530. Dan support EMA 150 di harga 485. SIM juga sempat turun di bawah garis EMA 50 dan sama setiap menyentuh garis EMA 150 masih bisa rebound kembali. Dan untuk garis MACD pun saat ini masih mengarah ke atas. Dan untuk SIM jika kita perhatikan pada penurunan ini masih ada distribusi, tapi asing 2 hari terakhir terlihat masuk akumulasi saham SIM. Jadi SIM juga masih bisa dipantau dan lebih aman trennya saat ini. Tapi apabila mau entry sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 500. Apabila menyentuh harga 500 masih bisa rebound, baru teman-teman entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 530 apabila memang gagal break. Atau hold saja selama harga 500 tidak terlewati. Jadi entry apabila memang support 500 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Karena apabila teman-temannya terus bergerak turun, SIM juga harusnya akan ikut bergerak turun. Jadi tetap harus hati-hati walaupun saat ini trennya paling bagus di antara teman-temannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.